Iya, ini ada, bentar, di sini isinya 17 orang ya, benar. Baik, jadi ada yang sudah, jadi ada yang Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti pelatihan, seminar, workshop, dan ada yang belum. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, jadi pembelajaran kalau tadi dijelaskan oleh Bu Dia, jadi pembelajaran itu proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, bagaimana dengan penilaian KBTT? Kalau pada pembelajaran itu memfasilitasi penguasaan kompetensi, sedangkan pada penilaian itu memotret penguasaan kompetensi. Jadi penilaian itu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk memperoleh gambaran pencapaian hasil belajar peserta didik. Silahkan Bapak Ibu untuk join lagi mengisi. Nah, penilaian berorientasi KBTT adalah menilai keterampilan tingkat tinggi siswa. Hal ini merupakan pernyataan yang bernilai apa, Bapak Ibu? Silahkan dicoba untuk menjawab. Peserta yang menjawab benar ada 15 orang, yang menjawab salah ada 6 orang. Jadi sasaran penilaian pembelajaran di kelas itu bukan pencapaian kompetensi. Apakah benar atau salah? Yang menjawab benar ada 7, yang menjawab salah ada 16 ya Bapak Ibu. Baik, sekarang ke sini. Masih sebelum saya lanjutkan presentasinya, dipersilakan Bapak Ibu terlibat dulu. Nah, beberapa miskonsepsi guru tentang penilaian KBTT itu kecuali apakah merupakan suatu tambahan baru dalam kurikulum pendidikan matematika yang menambah beban guru dalam mengajar. Jadi, apakah ini tentang miskonsepsi guru tentang penilaian KBTT kecuali ya Bapak Ibu ya? Baik, Bapak Ibu. Jadi pembelajaran, tadi kita sudah tentang pembelajaran KBTT, sekarang penilaian yang berorientasi keterampilan tingkat tinggi. Penilaian yang berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi itu bukan menilai keterampilan tingkat tinggi siswa ya Bapak Ibu ya. Jadi sasaran penilaian pembelajaran di kelas itu tetap pencapaian kompetensi. Lalu penilaian yang berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi itu menggunakan instrumen yang menuntut siswa menggunakan keterampilan tingkat tinggi di dalam penyelesaiannya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu mengenai penilaian yang berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi tidak berarti, mohon maaf, jadi penilaian KBTT itu tidak berarti melakukan penilaian tentang kecakapan berpikir tingkat tinggi. Lalu penilaian yang berorientasi berpikir tingkat tinggi itu merupakan penilaian yang menuntut peserta didik
menggunakan kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk menyelesaikannya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu dipersilakan untuk terlibat mengenai literasi matematik. Nah, literasi matematika adalah kemampuan seseorang bernalar secara matematis dan merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika untuk memecahkan permasalahan dalam berbagai konteks dunia nyata. Itu benar atau salah? Sekarang grafik peserta ya yang menjawab benar, 24, yang menjawab salah ada 1. Jadi benar ya, literasi matematik itu kemampuan seseorang bernalar secara matematis. Berarti Bapak Ibu sudah banyak yang memahami mengenai literasi matematika. Silakan Bapak Ibu untuk bergabung kembali. Kelompok konten. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dia Sinto mengenai PISA ya. Nah, konten atau materi yang ditujukan pada PISA itu apa saja? Nah, ini boleh lebih dari 1 jawaban. Apakah perubahan dan hubungan? Apakah ruang dan bentuk? Apakah kuantitas? Apakah ketidakpastian dan data? Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dia Sinto mengenai PISA. Ya, ada yang menjawab perubahan, jadi ada yang ini boleh beberapa jawaban sebenarnya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita ke PISA ya, konten PISA walaupun sudah dijelaskan oleh Bu Dia, tapi karena kaitannya dengan penilaian, jadi saya perjelas. Jadi PISA itu menyasar siswa berusia 15 tahun menilai literasi matematika. Jadi literasi matematika pada PISA itu dapat dianalisis dalam 3 aspek yang saling berhubungan, yaitu konten, konteks, dan proses penalaran matematika dan pemecahan masalah. Ada 4 kelompok konten atau materi yang diujikan, jadi keempat-empatnya itu benar. Perubahan dan hubungan, ruang dan bentuk, ada kuantitas, juga ada ketidakpastian dan data. Nah, untuk 4 konteks utama yang digunakan, itu ada konteks pribadi, konteks pekerjaan, konteks masyarakat, dan konteks ilmu pengetahuan. Penalaran matematis, baik deduktif dan induktif, itu melibatkan mengevaluasi situasi, memilih strategi, menggambarkan kesimpulan logis, mengembangkan dan menjelaskan solusi, dan mengenali bagaimana solusi tersebut dapat diterapkan. Pemecahan masalah itu meliputi kapasitas individu dalam merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan, serta mengevaluasi matematika. Silakan Bapak Ibu untuk ikut terlibat lagi mengenai komponen konteks. Nah, ini ada soal PISA. Jadi pertanyaan mengenai pola tangga. Jadi Rahman membuat pola tangga dengan menggunakan beberapa persegi. Lalu seperti yang terlihat pada gambar, dia menggunakan 1 persegi pada tahap 1, 3 persegi pada tahap 2, 6 persegi tahap 3. Berapa banyak persegi yang dia gunakan untuk tahap keempat. Jadi itu komponen konteks pada soal tersebut adalah apakah melibatkan pekerjaan, sosial, pribadi, atau ilmu pengetahuan. Ya, jadi Bapak Ibu banyak yang benar ya. Jadi ini tentang ilmu pengetahuan. Berarti Bapak Ibu sudah banyak yang mengerti nih mengenai penilaian KBTT. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya dipersilakan Bapak Ibu untuk terlibat kembali. Domain konten yang tidak diukur pada Teams. Jadi kalau tadi tentang PISA, sekarang tentang Teams. Jadi yang tidak diukur pada tim tingkat 8. Apakah bilangan,
apakah pengukuran, geometri, data dan peluang? Mana yang tidak diukur pada TIMSS tingkat 8, Bapak Ibu? Ada yang menjawab bilangan, pengukuran, geometri, data peluang. Jadi sebenarnya domain konten yang tidak diukur pada TIMSS tingkat 8 itu adalah pengukuran, Bapak Ibu. Jadi jawaban yang benar itu pengukuran. Baik, nah ini tentang TIMSS. Merupakan studi internasional yang salah satu kegiatannya adalah menguji kemampuan matematika tingkat 4 dan tingkat 8. Dimensi penilaian pada tim meliputi dimensi konten dan dimensi kognitif yang masing-masing terdiri dari beberapa domain. Berdasarkan framework TIMSS 2019, soal-soal pada penilaian TIMSS di bidang matematik, baik untuk kelas 4 maupun kelas 8, itu mengukur domain kognitif, mengetahui, menerapkan, dan menalar. Sedangkan domain konten yang diukur untuk kelas 4 itu bilangan, pengukuran dan geometri, juga data. Kalau kelas 8 itu domain konten yang diukurnya angka, aljabar, geometri, data, dan probabilitas. Nah, sekarang kita ke asesmen. Tadi sudah Bu Diah juga sudah memaparkan mengenai asesmen, jadi saya tidak terlalu memaparkan lagi mengenai AKM, asesmen kompetensi minimal, tapi sedikit saya perjelas kembali. Jadi AKM itu merupakan penilaian kemampuan minimum pada peserta didik. Bentuk soal AKM itu bervariasi, yaitu ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian, dan esai atau uraian. Nah, konteks dalam AKM numerasi itu mencakup konteks yang dekat dengan dunia peserta didik, sosial, budaya, lingkungan, sains, maupun keilmuan matematika. Dikategorikan itu menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, level kognitif numerasi AKM juga dibagi menjadi 3 level, yaitu mengetahui, menerapkan, dan menalar. Domain konten pada numerasi itu dibagi menjadi 4, yaitu bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, serta data dan ketidakpastian. Nah, sekarang soal yang keterampilan berpikir tingkat tinggi pada tes PISA, TIMSS, dan AKM. Jadi dari kerangka kerja tes PISA, TIMSS, dan AKM itu ditemukan bahwa terdapat soal-soal yang termasuk dalam kategori soal berorientasi KBTT. Jadi walaupun tes PISA, TIMSS, dan AKM itu dilaksanakan tidak untuk menilai penguasaan kompetensi di dalam pembelajaran di kelas, tapi model soal pada tes PISA, TIMSS, dan AKM itu dapat dimanfaatkan untuk mendukung penilaian pembelajaran matematika di kelas. Jadi model-model soal pada tes PISA, TIMSS, dan AKM yang berorientasi pada KBTT, walaupun tidak semuanya, itu dapat dipertimbangkan guru dalam menyediakan soal-soal yang berorientasi keterampilan tingkat tinggi di dalam penilaian pembelajaran matematika di kelas. Baik, Bapak Ibu, silakan terlibat kembali untuk menjawab pertanyaan yang merupakan langkah-langkah dalam menyusun soal HOTS atau KBTT. Jadi, apa saja langkah-langkah dalam menyusun soal HOTS? Jawaban boleh lebih dari satu. Jadi apakah menyusun kisi-kisi soal itu termasuk di langkah-langkah menyusun soal HOTS? Menganalisis KD yang dibuatkan soal HOTS atau KBTT apakah juga merupakan langkah-langkahnya? Membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban, lalu menganalisis KD yang dapat dibuat soal HOTS atau KBTT apakah juga merupakan langkah-langkah dalam menyusun soal HOTS? Sekarang kita lihat grafik. Nah, ini terlihat Bapak Ibu. Sengaja waktunya saya setting tidak lama ya, mohon maaf Bapak Ibu untuk setiap soal. Karena memang
eh, ini supaya kita kan punya beberapa narasumber, jadi supaya keempat narasumber bisa pada hari ini. Oke, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menyusun soal hot. Yang pertama, menyusun kisi-kisi. Yang kedua, memeriksa kompetensi dasar dan indikatornya, menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penulisan soal, menetapkan tujuan penilaian, menyusun pedoman penskoran. Sekarang Bapak Ibu disuruh mencari urutan yang tepat. Apakah dimulai dari nomor 1, 2, 4, 3, 5 atau 2, 1, 3, 4, 5? Silahkan Bapak Ibu menjawabnya. Jadi yang benar, jadi urutannya Bapak Ibu sebenarnya di dalam langkah-langkah dalam yang kita lakukan dalam menyusun soal itu. Jadi soal ini sebenarnya sama ya, jadi langkah-langkahnya memeriksa kompetensi dasar dan indikator. Jadi dimulai dari nomor 2 terlebih dahulu. Lalu ke nomor 4, menetapkan tujuan penilaian. Ke nomor 1, menyusun kisi-kisi, lalu menulis soal berdasarkan kisi-kisi, dan terakhir menyusun pedoman penskoran. Jadi ada 9 yang sudah benar menjawabnya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Nah ini, jadi ini rambu-rambu soal HOTS atau KBTT yang itu bersifat divergen. Jadi memungkinkan muncul berbagai alternatif jawaban, tidak hanya mengukur kompetensi pengetahuan, tapi juga keterampilan proses. Lalu STEAM soal menggunakan stimulus berupa konteks kehidupan nyata atau fenomena yang dekat dengan kehidupan siswa. Tidak hanya mengukur pengetahuan tentang matematika, tapi bagaimana menggunakan pengetahuan tersebut di dalam kehidupan nyata. Menggunakan tingkat berpikir. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi, tingkat berpikirnya itu dianalisis, evaluasi, dan mencipta. Jadi, tadi juga sudah dijabarkan oleh Budia Sinto mengenai hal ini. Selanjutnya, nah langkah-langkah menyusun soal HOT, jadi kita tetap harus menganalisis KD yang dapat dibuatkan soal HOT atau KBTT itu. Jadi yang kedua menyusun kisi-kisi soal. Yang ketiga menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Yang keempat membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Jadi pada intinya sama dengan Bapak Ibu menyusun soal-soal yang biasa ya, cuman nanti yang membedakan di pengetahuan, level pengetahuannya. Kalau soal HOT itu kan ke penalaran. Nah, ini contoh soal PISA yang termasuk kategori soal KBTT atau HOT. Nah, ini contoh soal tim yang termasuk kategori soal KBTT atau HOT. Jadi ini bentuk soalnya pilihan ganda, domain kontennya, domain kognitif, menalar, konteksnya pekerjaan. Jadi seperti itu kita mengenali soal-soal di tim, PISA juga AKM. Nah ini soal tim ini juga untuk soalnya pilihan ganda, kontennya data, lalu konteksnya ilmu pengetahuan, domain kognitifnya penalaran. Nah, makanya karena penalaran maka termasuk dalam kategori soal KBTT atau HOTS, Bapak Ibu. Nah, ini contoh soal AKM Bapak Ibu. Jadi ada Indonesia darurat air. Nah, ini ada stimulus-stimulus. Nah, bentuk soal ini pilihan ganda, domain kontennya, domain kognitif, menalar, konteksnya ilmiah. Jadi ini untuk level 5 atau kelas 10. Nah, ini masih tentang soal AKM yang termasuk kategori soal HOT atau KBTT. Jadi ini materinya sudah saya bagikan slide-nya. Nanti kalau Bapak Ibu mau yang bentuk quizy seperti ini juga akan saya bagikan. Nah, ini masih contoh soal AKM yang termasuk kategori soal KBTT. Bisa Bapak Ibu baca nanti ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini. Untuk menyusun instrumen KBTT, itu sebenarnya tidak terdapat perbedaan langkah dalam pengembangan instrumen penilaian KBTT
dengan pengembangan instrumen penilaian biasa. Jadi Bapak Ibu jangan bingung bagaimana membuat instrumen penilaian yang biasa, ya seperti itulah nanti untuk membuat atau mengembangkan instrumen penilaian KBTT. Nah, langkah-langkahnya relatif sama Bapak Ibu dengan langkah-langkah pengembangan instrumen penilaian biasa, namun berbeda pada sasaran penilaian, di mana instrumen penilaian KBTT itu menyasar domain penilaian pada level berpikir yang lebih tinggi. Jadi langkah-langkah yang perlu dilakukan guru, yang pertama menetapkan tujuan penilaian, memeriksa kompetensi dasar dan indikator, menyusun kisi-kisi, menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah soal, lalu menyusun pedoman penskoran. Nah, biasa ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu sudah sering melakukan untuk membuat instrumen penilaian. Nah, jadi setelah soal tersusun, jadi agar soal lebih berkualitas, itu perlu dilakukan beberapa langkah berikutnya, yaitu menelaah tes, melakukan uji coba tes, menganalisis butir tes, memperbaiki tes, lalu merakit tes, agar tes yang kita lakukan itu benar-benar valid, reliable, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini nanti contoh soal matematika ada di video. Jadi bagaimana sih ini soal di kelas 10 mengenai sistem persamaan linear 3 variabel yang seolah-olah soal rutin, tapi dibuat nanti ada soal yang biasa, nanti ada juga yang soal hot. Nanti Bapak Ibu bisa dipelajari videonya. Terus lanjutannya Bapak Ibu, nah, silakan Bapak Ibu berpartisipasi kembali. Penilaian KBTT itu dilaksanakan secara terintegrasi dengan penilaian di kelas. Nah, terintegrasi itu artinya bahwa apakah sebagian siswa mendapatkan soal KBTT dan sebagian lain soal biasa. Lalu butir soal KBTT diberikan satu paket dengan butir soal tidak KBTT dalam suatu penilaian bersama. Pelaksanaan penilaian KBTT dilakukan secara segera setelah pelaksanaan penilaian biasa di kelas. Lalu analisis hasil penilaian KBTT tidak dilakukan apabila analisis hasil penilaian biasa telah dilakukan. Nah, menurut Bapak Ibu arti terintegrasi itu bagaimana? Kita lihat jawaban Bapak Ibu. Nah, benar ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak yang sudah benar menjawab betul. Oke, slide berikutnya. Nah, ini sudah saya masukkan di Google Drive, jadi nanti Bapak Ibu bisa mempelajari modul tentang penilaian. Jadi modul yang diberikan oleh P4TK Matematika kepada kami. Jadi sudah saya masukkan di Google Drive, nanti Bapak Ibu bisa untuk melihat dan mengunduhnya. Terus juga ini Bapak Ibu, jadi ada modul, terus ada juga ini ada beberapa slide PPT, ada beberapa tambahan-tambahan yang juga kami masukkan di Google Drive. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu hari ini mendapatkan di samping PPT juga ada modul-modul seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu dari saya mengenai penilaian KBTT, salah hilap mohon maaf. Jadi kita guru sebagai pelaksana penilaian di kelas itu harus memiliki pemahaman yang baik tentang penilaian KBTT. Teruslah kita belajar dan belajar sampai tiba saatnya untuk pulang. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan kepada moderator Ibu Ratri Romadona. Nanti Bapak Ibu yang terbaik akan ada door prize. Silahkan Ibu Ratri. Oh iya benar. Ini yang terbaik Ibu Ida minta tolong nanti Ibu
Ratri supaya menghubungi saya di 0812 5051 047.